Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Albert. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Mercu Buana dan mengambil jurusan Teknik Informatika. Dan pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas terkait tugas besar mata kuliah aljabar linear yang saya sudah susun di dalam eh, presentasi kali ini. Oke, kita mulai dari vektor. Nah, vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Nah, secara geometris, vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis yang menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Nah, cara menggambar vektor itu yang harus diperhatikan bahwa bentuknya itu seperti tanda panah, di mana pangkal dari panahnya itu menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Nah, panjangnya vektor itu menentukan besar atau nilai suatu vektor. Nah, dan ujung vektor yang ada tanda panahnya itu sebagai penunjuk arah vektor. Nah, untuk notasi vektor, jika sebuah vektor digambarkan dengan pangkal vektor, misalkan titiknya ada di titik A, dan ujung vektor yang ada tanda panahnya, yang ada tanda lancipnya, berada di titik B, maka ini disebut dengan vektor AB. Karena pangkalnya di A, ujungnya di B, maka kita baca dengan vektor AB. Jika sebaliknya, jika vektor ini pangkalnya di titik B dan ujungnya yang ada tanda lancipnya itu berada di titik A, maka disebut dengan vektor BA. Seperti itu. Nah, untuk penamaan sebuah vektor, ada beberapa ketentuan. Contohnya, kita tulis dengan huruf kecil, satu huruf kecil dengan bercetak tebal. Seperti contoh yang dapat kita lihat bersama di layar ini. U, V, dan W-nya itu huruf kecil, dan kita beri dengan cetak tebal. Nah, bisa juga yang ketentuan kedua yaitu kita tulis dengan huruf kecil, tapi kita tambahkan garis bawah. Dan tidak ini hanya di garis bawah tapi tidak ditebalkan. Seperti yang kita lihat di layar. Dan bisa juga dengan yang ketiga yaitu kita beri tanda panah di atasnya. Jadi huruf kecil di atasnya kita kasih tanda panah. Nah, bisa juga ini yang keempat itu yang dua huruf kapital yang menunjukkan ruas garis berarah. Nah, misalkan tadi kita contohkan vektor AB, vektor yang dari titik A ke titik B, dilambangkan dengan huruf AB, huruf besar, dan di atasnya diberi tanda panah. Seperti itu. Nah, ini saya membahas juga tentang vektor pada bidang atau R2. Nah, ini contohnya ada tuh vektor A sama dengan 3 tiganya di atas, 4-nya di bawah. Nah, angka 3 yang di atas itu menyatakan dia ke arah kanan karena angkanya positif. Tapi jika angkanya negatif, maka atau minus itu dia panahnya ke arah kiri. Oke. Nah, lalu untuk yang angka 4 yang di bawahnya itu karena angkanya positif, maka dia menyatakan ke arah atas. Jadi contoh yang di atas itu dia berarti bergerak vektornya itu ke arah kanan atas gitu. Jadi menyerong. Nah, tapi yang angka 4-nya, jika angkanya negatif, berarti dia bergerak ke arah bawah. Seperti itu. Nah, untuk vektor pada ruang atau R3, ini jadinya ada 3 sumbu. Kalau tadi kita cuma 2, ada 3 dan 4 atas bawah, ini jadi ada 3. Yaitu ada depan belakang, yang X, kita namakan dengan X, kiri kanan atau Y, dan atas bawah atau Z. Nah, contoh ini vektor A-nya yaitu ada 2, 3, dan 5. Jadi X-nya itu 2, Y-nya itu 3, dan Z-nya itu 5. Nah, angka 2 atau X itu menyatakan ke arah depan kalau angkanya positif atau ke arah belakang kalau angkanya eh, negatif. Nah, X-nya itu kita lihat ini ada di sumbu X, mau kita lihat ada angka 2 ke arah depan. Dan mungkin kalau kita lihat secara
gambar memang sepertinya sumbu X itu ke bawah. Tapi kalau kita lihat secara ruang, dia itu ke depan. Nah, lalu angka 3 atau Y itu menyatakan ke arah kanan. Tapi kalau misalkan -3 atau -3, maka dia berarti ke kiri. Tapi karena ini positif, maka dia bergerak ke arah kanan. Dan angka 5 menyatakan ke arah atas. Karena dia positif. Kalau negatif, dia ke bawah. Jadi seperti ini kurang lebih gambarnya. Jadi X-nya itu dia ke depan, Y-nya itu ke kanan, Z-nya itu ke atas. Karena semuanya adalah angka positif. Nah, jika kita gambarkan dalam bentuk 3 dimensi, maka menjadi seperti berikut. Nah, ini ada gambar baloknya seperti ini jadinya. Nah, kalau kita lihat angka 2-nya akan terlihat jadi, oh ya benar, ke depan. Gitu, karena kita sudah gambarkan secara 3 dimensi. Seperti itu. Nah, berarti dari vektor A ini, kita ambil titik pangkal koordinat atau titik tengahnya sampai ke ujung atas. Nah, tadi kan kita udah gambarkan garis-garisnya dan seperti tadi X, Y, Z-nya kita udah gambarkan juga dalam bentuk 3 dimensi. Titik tengahnya atau titik temunya, itu kan ada di yang garis orange ini. Garis orange, nah itu titik pangkalnya. Nah, jadi kita tarik ke arah ujung atas. Jadi akan mentok di ujung di seberangnya, di titik seberangnya. Seperti itu. Jadi memang ini karena dia garisnya itu melintasi ruang seperti itu, antara sisi bawah ke ujung sisi atas. Seperti itu. Nah, jadi vektor A ini dapat kita tulis menjadi A sama dengan 2I plus 3J plus 5K. Seperti itu. X-nya itu yang tadi titik X-nya jadi I, yang titik Y-nya jadi J, dan titik Z-nya jadi K. Oke. Vektor-vektor dalam matematika itu ada 4 jenis. Ada vektor 0. Vektor 0 itu vektornya yang panjangnya 0 dan dia tidak memiliki arah yang jelas. Kalau vektor posisi itu vektor yang posisi titik awalnya di 0, sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu yang bukan di titik 0. Lalu ada vektor satuan, yaitu vektor yang panjangnya satu satuan. Dan ada vektor basis, di mana suatu vektor yang panjangnya satu satuan tapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Nah, ini sih ada satu contoh soal vektor. Ini contoh yang pertama. Nah, ini contohnya itu ada vektor A yaitu 1, 2, dan 3 dan vektor B yang 6, 5, dan 1. Nah, jika ditanya berapa nilai vektor 2B dikurang 3A? Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita kali dulu, B-nya kita kali 2. Jadi 2 dalam 2 vektor B dikurang 3 vektor A. Nah, kita kali nih vektor B-nya. 6 kita kali 2 hasilnya 12, 5 kita kali 2 hasilnya 10, dan 1 kita kali 2 hasilnya 2. Jadi 2B-nya adalah 12, 10, dan 2. Lalu kita kurangkan dengan 3A. 3A-nya itu berarti 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, dan 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kita kurangkan. 12 dikurang 3 sama dengan 9, 10 kurang 6 sama dengan 4, dan 2 dikurang 9 sama dengan minus 7. Jadi kita sudah dapat bahwa vektor 2B dikurang 3A sama dengan 9, 4, dan minus 7. Seperti itu. Lalu kita contoh yang kedua, yaitu contoh ada vektor P. Vektor P itu sama dengan I tambah J tambah K. Lalu vektor Q sama dengan 2I dikurang 3J ditambah K. Dan vektor R sama dengan minus 2J dikurang 3K. Nah, jika S sama dengan 2P dikurang Q plus 3R, maka S sama dengan, nah ini soalnya sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja ini kita melibatkan 3 vektor. Nah, pertama kita tahu dulu, jika tadi P-nya itu I plus J plus K, berarti kalau kita kali 2, 2P, jadi sama dengan 2I plus 2J plus 2K. Nah, lalu tadi Q-nya itu 2I min 3J plus K. Tapi karena min Q, berarti kita kali minus langsung. Minus 2I plus 3J minus K. Nah, lalu 3R itu minus 2J
min 3K. Nah, kenapa vektor R ini nggak ada I-nya? Karena I-nya bernilai 0. Jadi kita tidak perlu tulis. Jadi langsung minus 2J, minus 3K, kita kali 3. Jadi minus 6J, minus 9K. Nah, maka hasilnya yaitu untuk 2P minus Q plus 3R, jadi sama dengan 2I ditambah 2J ditambah 2K. Jadi kita kelompokkan dulu. Yang kita susun berdasarkan dulu 2P-nya dulu. Oke, 2I plus 2J plus 2K dikurang 2I plus 3J min K, lalu minus 6J minus 9K. Nah, ini kita baru susun aja, semuanya kita inputkan ke dalam satu baris atau satu ruas. Nah, lalu kita kelompokkan di bawahnya berdasarkan hurufnya. Jadi 2I minus 2I tambah 2J tambah 3J dikurang 6J, lalu tambah 2K dikurang K dikurang 9K. Gitu. Jadi kita langsung hitung nih, 2I minus 2I, oke, 0. Berarti langsung habis. Lalu plus 2J ditambah 3J dikurang 6J. Hasilnya adalah minus J dan 2K minus K dikurang 9K. Sama dengan minus 8K. Jadi S-nya sama dengan minus J kurang 8K. Seperti itu. Oke, untuk vektor. Lalu sekarang kita akan membahas garis dan bidang dalam ruang 3 dimensi. Nah, pertama kita mulai yaitu garis dalam ruang 3 dimensi. Nah, garis merupakan suatu himpunan titik-titik, jadi gabungan dari titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Nah, titik tersebut berderet ke dua arah yang berlawanan hingga jauh tidak terhingga. Nah, sedangkan model atau representasi suatu garis, misalkan seperti seutas benang contohnya, atau tali yang lurus yang bisa diperpanjang pada kedua arah yang berlawanan hingga jauh tak terhingga. Garis itu hanya memiliki ukuran yang panjang, berbeda dengan titik yang diberikan nama menggunakan satu buah dari huruf kapital. Contoh titik A, titik B, titik C, seperti itu. Tapi garis diberi nama dengan menggunakan sebuah huruf kecil seperti G, H, K. Gitu. Dan juga seterusnya, ataupun dua buah huruf kapital, misalkan AB, AC, BC, seperti itu. Biasanya yang kedua huruf itu garis yang menghubungkan kedua buah titik. Nah, lalu sekarang bidang. Bidang itu merupakan himpunan dari garis-garis yang anggotanya juga terdiri dari lebih dari satu buah garis. Permukaan sebuah kertas yang bisa diperlebar ke semua arah. Itu contohnya. Bidang memiliki ukuran panjang dan juga lebar yang juga diberi nama dengan menyebutkan sebuah titik-titik sudut di bidang tersebut atau huruf dan juga seterusnya. Contoh bidang ABCD. Kalau misalkan persegi, bidang ABCD. Jadi dia ada 4 titik sudut. Kita titiknya itu A, B, C, dan D. Itu contohnya. Nah, ini kalau kita membahas tentang kedudukan garis pada garis. Nah, garis merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang punya ukuran yang panjang. Antara satu garis dengan garis lainnya juga punya kedudukan. Ada 4 macam kedudukan. Ada diantaranya ada garis yang saling berpotongan, garis yang sejajar, garis yang berhimpit, dan garis yang bersilangan. Nah, garis yang berpotongan itu terletak di bidang yang sama. Beda dengan garis bersilangan. Garis bersilangan ini garis yang terletak di bidang berbeda dan tidak punya titik persekutuan. Nah, ini salah satu contoh gambarnya. Ini sumber gambarnya saya ambil dari ruang guru. Nah, contoh ini dua garis berpotongan. Nah, itu garis AB dan garis BC itu saling berpotongan. Karena mereka memang bertemu di satu titik B. Gitu. Nah, kalau sejajar, itu posisinya ya di satu bidang yang sama. Jadi contoh AB dan DC, itu sejajar. Nah, tapi kalau berhimpit, itu contohnya AP dan BP atau PB. Nah, itu saling bertemu juga di satu titik. Tapi dia eh, juga dan tetap terjadi di satu bidang dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Nah, kalau bersilangan itu kedua garisnya eh, tidak berada di bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan atau tidak saling bertemu. Contohnya yang digambar itu ada garis GB dan garis HF. Oke, lalu ini
Kedudukan garis pada bidang. Garis dan bidang juga bisa saling memiliki kedudukan satu dengan yang lainnya. Ada 3 macam kedudukan garis pada bidang, yaitu garis yang sejajar pada bidang, garis yang berhenti pada bidang, dan garis yang memotong bidang. Nah, ini contoh lagi gambarnya. Nah, ini contoh bidang ABCD, ini garis sejajar dengan garis HF. Nah, lalu di sini ada garis yang berhimpit bidang, yaitu garis BD berhimpit dengan bidang ABCD. Nah, ini juga ada. Oke, sebentar. Nah, sini juga ada garis yang memotong bidang. Jadi eh, garis garis BH atau HB saling memotong bidang ABCD. Itu. Oke, lalu ini ada kedudukan bidang dengan bidang lainnya. Nah, sesama bidang itu juga saling memiliki kedudukan. Ada yang disebut dua bidang sejajar, artinya dua bidang tersebut tidak memiliki titik atau garis persekutuan atau tidak saling bertemu garis-garisnya. Lalu kedua adalah bidang yang saling berhimpit. Artinya setiap titik di bidang itu ada di bidang lainnya. Nah, ketiga itu adalah dua bidang yang saling berpotongan. Artinya kedua bidang punya garis persekutuan. Nah, berikut contohnya. Kita lihat ini bidang BCFG, BCGF, ini sejajar dengan bidang ADEH. Jadi seolah-olah seperti berhadapan. Lalu kalau berhimpit, itu contohnya eh, bidang ABD berhimpit dengan bidang BCD. Lalu kalau berpotongan, itu bidang ABCD berpotongan dengan BCEH. Nah, ini contoh soal bidangnya. Nah, diketahui ada sebuah kubus, kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 8 cm. Nah, jika kita pengen tahu jarak titik B ke garis HC, itu panjangnya berapa? Atau jaraknya berapa? Nah, pertama kita gambarkan dulu sebuah kubusnya. Kita gambar kubus ABCDEFGH, lalu kita bikin garis. Kita bikin garis H ke C. Kita bikin dengan garis potong-potong yang lebih panjang. Nah, lalu kita juga bikin sebuah sebuah garis dari titik H ke titik B. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa panjang titik B ke garis HC? Nah, seperti yang kita lihat di sini ada pernyataan bahwa jarak B ke HC sama dengan jarak B ke C. Nah, kenapa jarak B ke HC itu sama dengan B ke C? Karena di sini kuncinya adalah bahwa kita mencari garis terpendek yang tegak lurus. Nah, kalau kita tarik nih dari titik B, sebuah garis tegak lurus ke H dan C, paling dekat adalah ke C. Jadi, karena ini kubus, di mana semua rusuknya panjangnya sama, berarti dari B ke C itu sama dengan juga 8 cm. Jadi, kesimpulannya adalah titik B ke garis HC adalah 8 cm. Sekali lagi, kuncinya adalah di mana kita menarik sebuah garis yang tegak lurus dan kita cari yang terpendek. Oke, lalu kita bahas tentang ruang Euclidean. Nah, dalam matematika, ruang Euclides adalah ruang berdimensi 3, geometri Euclides, serta generalisasi dari konsep-konsep dimensi yang tinggi. Nah, di dalam ruang Euclides ini, untuk yang dua dimensi, titik dinyatakan oleh pasangan terurut X dan Y. Nah, di mana bilangan pertama yang menurut konvensi menyatakan horizontal, jadi kita tulis X, dan yang kedua itu vertikal atau kita tulis dengan Y. Nah, gagasan ini mudah diperumum ke dalam ruang Euclid 3 dimensi, di mana titik dinyatakan oleh pasangan terurut ganda 3 atau X, Y, Z. Dengan bilangan tambahan ketiga yaitu yang jadi tambahan itu yaitu Z yang menyatakan sebuah kedalaman. Nah, perumuman ini kita bisa nyatakan oleh pasangan terurut ganda N, misalkan A1, A2, sampai AN, di mana N adalah dimensi ruang tempat titik berada. Nah, ini sih ada satu contoh soal tentang ruang Euclidean ini,
yaitu kita carilah persamaan parametrik untuk garis yang melalui titik P 5, minus 2, dan 4, dan titik Q adalah 7, 2, dan minus 4. Nah, kalau kita cari vektor vektor PQ berarti cara hitungan adalah vektor Q dikurang P. Jadi kebalikannya, Q kita kurangin P. Nah, jadi tadi yang Q itu adalah 7, 2, dan minus 4, kita kurangi dengan 5, minus 2, dan 4. Nah, kita kurangin 7 kurang 5, 2. Hasilnya sini. 2 dikurang minus 2 atau 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu minus 4 dikurang 4 sama dengan minus 8. Kita udah ketemu. Vektor PQ-nya adalah 2, 4, minus 8. Nah, tapi titik awal tadi, titik awal P-nya itu adalah 5, minus 2, dan 4. Jadi kita tulis dulu di sini. X yang pertama berarti 5 ditambah 2T. Nah, jadi ini gabungan dari vektor titik awal P ditambah vektor PQ. Jadi kalau titik awal P-nya itu 5, berarti ditambah 2T, jadi kita lambangkan dengan T. Lalu yang Y-nya, yaitu ambil dari titik kedua yang titik awal P, jadi minus 2 ditambah 4T dari titik kedua vektor PQ. Dan yang ketiga atau Z itu adalah 4 dikurang 4 atau titik ketiga dari titik awal P dikurang ke titik ketiga vektor PQ. Jadi 4 minus 8T. Jadi seperti itu. Oke, demikian penjelasan saya terkait materi vektor dan ruang 3 dimensi dan ruang Euclidean. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon dimaklumi, saya pun juga masih belajar dan saya ingin sharing ke teman-teman juga. Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.